Pernah nggak sih lihat bapak-bapak bengong sendirian sambil ngerokok gitu? Atau kalian pernah nggak sih merhatiin teman cowok kalian, ayah kalian, atau mungkin suami kalian lagi duduk bengong sendirian gitu, mau bengong di teras rumah misalnya, nongkrong seharian di warung gitu, atau misalkan dia lagi pegang handphone, jempolnya scrolling, nonton video-video yang kocak gitu, tapi mukanya kenceng banget nih kayak gini. Padahal kontennya kocak, ekspresinya serius banget. Badannya ada di situ, matanya lihat ke handphone, tapi pikirannya nggak tahu kemana ya. Nah kadang banyak banget yang salah paham, dikira lagi malas, dikira lagi asik main handphone doang, atau kalau yang dia nganggur dikira nggak punya tujuan. Padahal aslinya itu momen paling berisik di dalam kepala mereka ya. Dia bukan lagi nikmati kontennya, justru di detik itu dia lagi mikirin semuanya sendirian gitu. Lagi mikirin semuanya sendirian. Saya sering sebut momen bengong ini sebagai sebuah kontemplasi ya. Dan ini nggak pandang bulu, mau dia CEO, mau dia kuli, atau mau dia lagi nganggur. Semua laki-laki kayaknya butuh fase ini ya. Kenapa? Karena otak kita itu ibarat handphone yang kebanyakan buka aplikasi, panas, overheat gitu. Yang kerja mikirin target, yang nganggur mikirin masa depannya mau gimana, yang lagi usaha mikirin omset, atau ada yang lagi bingung mikirin keadaan keluarganya aja ya. Nah, momen bengong itulah cara kita nge-restart sistem. Itu cara kita menenangkan suara-suara yang ada di kepala kita, yang nuntut ini itu gitu, yang nuntut kita jadi sukses, buat jadi kaya, jadi dewasa, buat jadi bijaksana mungkin. Pokoknya di momen kontemplasi itu kita cuma sebagai manusia biasa yang lagi nyoba apa ya, istilahnya mungkin mengurai benang kusut di kepala kita sendiri. Jujur saya sering banget ada di posisi itu ya. Biasanya malam-malam atau pas lagi sendirian di ruang kerja saya, di depan komputer, saya bisa bengong lama banget gitu. Ya istri saya mungkin lihatnya saya lagi nyantai ya, nonton YouTube, nonton TikTok. Padahal di dalam sini nih, ini lagi perang, lagi mikir, lagi nyari inspirasi gitu. Pokoknya rame banget di kepala sini. Dan kadang ya, kalian pernah gini nggak? Kalian nonton YouTube atau apalah gitulah ya, pikiran kita itu suka ngeblank ke tontonannya. Pikiran kita tuh pindah dulu, nggak fokus ke tontonannya, malah pindah ke masalah sendiri ya. Pernah nggak kayak gitu? Saya sering banget tuh gagal fokus kayak gitu ya. Ada rasa pengen teriak, pengen bilang, aduh saya capek mikir gitu. Pengen bilang, saya takut besok kayak gimana gitu. Tapi saya sadar, teriak itu nggak nyelesain masalah, ngeluh ke orang lain juga kadang cuma nambah beban mereka. Malah kadang kita ngeluh ke orang lain, mereka jawabannya dengan keluhan mereka sendiri ya. Ujung-ujungnya jadi kebalik ya. Kita yang ngedengerin masalah-masalah mereka gitu. Jadi curhat balik gitu. Ya akhirnya ya udah gitu. Kadang saya telan semuanya lewat kontemplasi, bengong, saya cuma berdamai dengan isi kepala saya sendiri ya. Nah kenapa sih kita lebih suka nyelesain masalah pakai cara bengong? Nah kita para laki-laki itu bukan karena kita sombong gak mau cerita ke orang lain ya, bukan gak butuh bantuan orang lain, bukan. Tapi karena pada dasarnya laki-laki itu gak mau kelihatan lemah. Naluri kita itu bilang ini tanggung jawab kita. Contohnya mungkin yang tadi, buat yang lagi nganggur ya bengongnya isinya itu rasa bersalah karena nggak bisa bantu ekonomi, tapi dicampur strategi gitu. Besok harus nyari kerjaan kemana lagi ya. Buat yang lagi kerja, bengongnya kita itu evaluasi. Cukup nggak ya gaji bulan ini? Misalnya gitu. Kita jadiin momen bengong itu sebagai benteng. Kita nggak mau orang-orang yang ada di sekitar kita itu punya beban. Tapi kadang itu juga jadi masalah ya, karena kita sebagai manusia juga jadi kelihatan kuat di luar, tapi sebenarnya capek di pikiran kita ya. Iya nggak sih? Coba yang cowok-cowok bener nggak omongan saya? Terus coba jawab jujur ya. Kadang suka ngerasa bersalah nggak sih kalau lagi bengong? Apalagi pas lihat orang lain kayaknya sibuk banget gitu. Progres karirnya itu cepet banget gitu ya, kayak tek 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 gitu. Terus kita jadi mikir, kok kita gini-gini aja ya? Ya tapi ya buat saya sih, saya nggak mau terlalu keras lah sama badan saya sendiri. Kalau memang hari ini energinya cukup buat diam dan bengong, ya udah gitu, terima aja gitu.
anggap aja itu tandanya kita emang lagi butuh napas bentar, ya nggak usah dipaksa gitu. Nah, terus buat yang kalian yang mungkin nggak ngerasain ini, tapi sering ngelihat kita lagi mode bengong kayak gitu, buat kalian para perempuan, mau istri, pacar atau siapapun, please coba ngertiin lagi kalau kita lagi bengongnya. Kita lagi mikir, gak usah dituduh malas juga, cukup kasih kita waktu. Taruh aja kopi di meja misalnya, terus tinggalin aja. Percaya deh, diamnya kita itu bukan berarti gak peduli. Kita cuma lagi beresin isi kepala kita, biar pas balik lagi kita bisa jadi asik lagi buat kalian. Karena kadang itu me time-nya laki-laki ya. Ya emang agak aneh ya me time-nya laki-laki itu bengong gitu. Ada yang sambil mancing gitu. Nah, buat yang gak suka mancing mungkin gak bakalan tahu rasanya bengong pas lagi mancing ya. Saya juga gak suka mancing, tapi kayaknya saya ngerti deh ada pemikiran yang jauh gitu, yang dipikirin pas lagi bengong mancing ya. Ya pokoknya gitulah, laki-laki itu suka bengong. Laki-laki itu ada momen bengongnya. Itu bukan cuma bengong tapi kadang itu mikir keras ya. Mungkin itu aja dulu cerita hari ini. Jadi buat yang lagi mumet, istirahat aja dulu, besok kita coba berjuang lagi. Buat yang sudah mengerti kenapa laki-laki itu suka bengong sendirian, terima kasih banget. Saya percaya di balik bengongnya laki-laki itu ada pemikiran yang serius yang menunjukkan kalau laki-laki itu bertanggung jawab ya. Kecuali orang-orang yang cuman belah beloh gitu, nggak mikir, terus dia mencoba lari dari masalah-masalahnya, kabur dari masalah-masalahnya. Nah itu ya itu bukan laki-laki lah ya, menurut saya ya. Terima kasih udah nonton sampai sini. Saya Sulaksana. See you on next video.